niscaya alam ini akan berdampak sangat kurang baik kepada anak cucu Nusantara itu sendiri, termasuk kepada dirimu. Sekarang apapun alasannya, wong dagang muli dogong, wong tani ilang pangane. Lah, nanti tinggal ngancik lurah umure sedina sewengi. Tapi uluk salam yo atur bagyo wis muga Nusantara. Oh, wilahing jati nuhuni hajat-hajat seluruh Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya sering melihat sebuah komentar dalam konten saya bahwa sesungguhnya apa uluk salam saya mungkin akan sering saya ulas ya, bahwa hong wilahing jati nuhuni hajat-hajat seluruh Nusantara yang termaksud adalah hong itu secara cara baca atau tajwid, kalau istilah Pak Kiai itu mesti panjang, bahwa dari hidup, dari hana sampai dengan ngadep, karena huruf Jawa itu kan diawali dari hono coroko, toto sawolo, podo joyonyo, mogo bodongo. Lah kata yang terakhir adalah ngo atau nga, itu diartikan ngadep, bukan ngodep tapi ngadep. Artinya dari hidup sampai dengan meninggal dunia, kita itu hong wilahing jati. Wilahing jati itu berarti bertongkat tauhid atau percaya adanya sang pencipta hidup, percaya anane sing gawe urip, cara gampangnya lah. Lalu sebutannya apa sing gawe urip? Kalau secara Jawa yang penting jangan disebut sebagai makhluknya, artinya jangan sekali-kali menyebut nama Tuhan sang pencipta itu seperti makhluk yang diciptaannya. Adapun sebutannya itu yang pada umumnya adalah Gusti Allah kalau sekarang. Kalau dulu Gusti Kang Murbing Dumadi lah. Monggo saja, saya tidak akan membatasi sebutan, namun sebagai ancer-ancer atau batasan, jangan sampai Tuhan disebut sebagai sebutan makhluknya. Umpamanya Tuhan seperti pohon, itu sudah saru umpama. Itu bertongkat tauhid itu perlu kita ketahui bahwa meyakini hanya satu-satunya yang maha pencipta itu yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Lah, saya tidak menyamakan bahwa ada surat yang kul huwallahu ahad apa ya itu lam yalid walam yulad, bukan begitu. Namun dasarnya Jawa itu sudah punya pemahaman bahwa Gusti tan keno kinoyo opo wae, artinya tidak bisa dikaya-kaya seperti apa. Mungkin menggambarkan bahwa ada Tuhan yang punya tangan, yang punya mata, ya dan sebagainya seperti manusia, ya boleh saja. Namun yang jelas kalau koridor Jawa itu Gusti tan keno kinoyo opo wae, ya cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan. Artinya jauh tidak ada ukurannya, kalau dekat tidak bersenggolan. Artinya di dalam tubuh kita itu sendiri. Itu namanya Tuhan yang Maha Esa. Saya tidak akan mencampuri karena tidak beranak dan tidak diperanakan. Namun yang searah dengan itu tentu yang dipahami oleh orang Jawa itu adalah Gusti tan keno kinoyo wae. Yang jelas wilaheng jati itu bertongkat tauhid. Wilaheng jati nuhoni itu ya hanya setuhu mutlak. Ya mutlak melakoni atau menjalani secara terus-menerus. Nuhoni hajat-hajat itu ya tujuan. Kalau tujuan berbeda dengan keinginan atau kekarepan. Yang jelas tujuan itu tidak membawa unsur nafsu, tidaklah itu unsur nafsu birahi, tidaklah itu unsur nafsu amarah dan sebagainya. Ini tidak bercampur itu. Yang jelas kalau hajat-hajat yang termaksud adalah arah dan tujuan hidup untuk nuhuni hajat-hajat seluruh Nusantara. Tabe-tabe uluk salam mulia. Tabe-tabe itu ya dengan mohon maaf semaaf-maafnya, dengan tidak ada niat jahat sedikit pun, bla bla bla, itu sangat fleksibel lah, taruhlah sangat elastis, dengan niat saling gotong royong, dengan saling bahu-membahu, itu artinya seperti itu. Lalu salam mulia itu, uluk salam mulia menjunjung tinggi kita sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Nah,
Mengapa paling mulia? Karena kita ketunungan sukma yang bisa menyebut nama Tuhan yang Maha Esa, yang bisa menyebut adanya Tuhan cuma manusia, sedangkan makhluk yang lain itu ibaratnya makmum. Contohnya seperti binatang, tumbuhan, ini makmum kepada kita semua. Lah, kita semua yang termasuk adalah kepada sukma-sukma kita. Sebab sukma kan tidak mungkin akan bisa terlihat lah, ini urusan kegaiban. Nah, kali ini saya akan menguraikan lebih jauh bahwa apa itu hajat-hajate leluhur Nusantara. Hajat-hajate leluhur Nusantara dari A sampai Z, ya, dari A sampai Z yang saya maksud dari Aji Saka atau Jaka Senggala, nama mudanya, lalu di sini bernama Aji Saka, lalu mendirikan kerajaan Purwacarita, lalu Medang Kamolan, lalu timbul lagi pertama ada Wangsa itu Wangsa Sanjaya ya, Mataram pertama, lalu Empu Sendok dan sebagainya, dari Kahuripan, lalu Kediri, lalu Singosari, lalu Majapahit, lalu Mataram ini taruhlah merupakan rangkuman sampai dengan Republik Indonesia ini terangkum dalam hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Artinya saya mengatakan dari A sampai dengan Z, awal mula ada manusia di bumi Nusantara ini, sampai sekarang tentunya punya hajat. Hajatnya itu adalah mijile tatanan zaman adil yang taruhlah timbul keseimbangan. Cara kalau dalam lagu saya itu saya mengatakan sing sugih ora mameri, sing melarat tidak pada iri. Artinya dengan kata tapi uluk salam mulia apabila terimplementasikan dengan tepat ya, dengan sesungguh-sungguhnya, inilah bukti saling bahu-membahu. Ketika ada orang tidak punya, ya yang punya membantu, bukan kalau sekarang kan yang punya menghina. Lah ini saya akan menyampaikan hajatnya leluhur Nusantara adalah tuwih tatanan zaman adil. Saya mengatakan sesungguhnya hajat-hajat leluhur Nusantara, saya itu mewakili hajatnya, kata-kata saya yang saya maksud, mewakili hajatnya leluhur panjenengan semua, karena panjenengan terlahir di Nusantara, makan dan minum juga di Nusantara, dewasa di Nusantara, bahagia di Nusantara, sengsara juga di Nusantara. Lah lalu tentunya membawa misi hajat atau misi ya hajatnya leluhur Nusantara mewujudkan tatanan zaman adil. Kalau Pak Karno yang jelas nampak adalah membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Lah, sudahkah sekarang tatanan dunia baru dengan Pancasila kita sudah turut melaksanakan? Artinya saya akan mengatakan hajat-hajat leluhur Nusantara itu sesungguhnya adalah kewajiban saya, kewajiban panjenengan semua yang mesti bertanggung jawab. Lah, kali ini terkait dengan saya akan melaksanakan sebuah ritual ya, ritual cincin guling, lalu nanti saya ngelakoke Wahyu Ratu Adil Mendalang atau Wahyu Suci Sucita Mersongko. Ini adalah di antara wujud laku lahir dan laku batin, karena bagi orang Jawa yang sungguhnya lakon wayang itu merupakan cerminan daripada kehidupan manusia di muka bumi, khususnya di bumi Jawa dan Nusantara ini. Sekali lagi saya mengatakan khususnya di bumi Jawa dan Nusantara ini. Mengapa? Wayang ini merupakan salah satu anggitaneng poro pujangga linangkung. Kalau dalam Kidung mengatakan pujangga linangkung tu ingkuni, pujangga linangkung tu ingkuno. Nah, tentunya pujangga ini untuk bisa merakit kata-kata yang seindah mutiara kata lah ibaratnya, itu tidak semudah itu, tentunya melalui laku tapa brata. Laku tapa brata inilah yang sehingga sampai sekarang keramatnya wayang saya meyakini itu adalah merupakan cerminan atau gambaran manusia di muka bumi. Artinya saya akan mengatakan manakala lakon suci ini Damar Sesongko nitisnya kepada salah satu orang di tanah Jawa ini, seseorang di tanah Jawa belum saya laksanakan, niscaya belum akan terwujud tatanan dunia baru atau tatanan zaman adil di Nusantara ini. Lah kali ini saya menyampaikan bahwasanya ini adalah kewajiban kita semua, termasuk kewajibannya para Pak Lurah, para Pak RT, para pengusaha dan sebagainya bagi yang mau. Namun apabila tidak mau, saya tetap akan menyampaikan dan tentu ada resikonya. Resiko daripada enggan atau bahkan menampik atau bahkan menolak daripada
melakoni hajat-hajatnya leluhur Nusantara ini atau tidak mau, niscaya mohon maaf sudah kita rasakan bersama, niscaya alam ini akan berdampak sangat kurang baik kepada anak cucu Nusantara itu sendiri, termasuk kepada dirimu. Sekarang apapun alasannya, wong dagang muli dogong, wong tani ilang pangane. Lah, nanti tinggal ngancik lurah umure sedina sewengi. Nah, ini kasus nyata. Wong dagang sekarang itu mulik dogong. Artinya dagangannya habis, uangnya habis, paling mendapat puji-pujian yang wah, kamu sekarang kaya, kamu sekarang dagangannya macam-macam. Lah, ini wong dagang muli dogong. Wong tani ilang pangane sekarang orang panen itu ya di sawah sudah ada bakul langsung menebas, artinya tidak sempat dibawa ke rumah, ini berarti sudah hilang pangannya, hilang makanannya, taruhlah wong tani hilang pangane, lah tinggal ngancik kepada yang terakhir. Konon ceritanya ada lelakon lurah umure sedina sewengi. Saking ruwetnya suasana, taruhlah karena nanti mungkin ada sebuah resolusi. Resolusi itu adalah sebuah usulan yang mendesak kepada aparat, bagaimana saya menjadi rakyatmu, kamu harus bisa tanggung jawab. Umpamanya, kenapa terjadi kemarau panjang? Umpamanya, kenapa mahal sandang dan pangan, umpamanya lagi nanti mohon maaf banyak wabah dan sebagainya, banyak pandemi dan sebagainya. Jadi minta pertanggungjawaban kepada pejabat rakyat, minta pertanggungjawaban kepada pejabat khususnya, dan rakyat minta pertanggungjawaban kepada brahmana atau ulama. Cara sekarang ya nang di tanggung jawabnya, umpamanya hei Gus Muwafiq, umpamanya hei Gus Baha, leh ngumulang esok sore awan begitu, tapi kenyataannya kehidupan semakin porak-poranda. Lah, ada saatnya nanti para santri minta tanggung jawab kepada kiai. Doamu sudah tidak mampu untuk tidak tembus intinya kepada kedamaian bumi ini. Lah, ini niscaya sesuai dengan Pak Kemejawa itu akan terjadi bahwasanya wong dagang muli dogong sekarang sudah wong tani lang pangane, ya lurah umure sedina sewengi, itu akan terjadi. Saya tidak berkata menakut-nakut itu ya, namun sekarang kasus nyatanya lurah yang dulu pegangannya kalau di kampung atau kepala desa ini kan lurah ya, itu pegangannya adalah bengkok, sekarang diganti dengan gaji, namun bengkok ditarik oleh negara, sehingga disimpulkan ketika hasil bengkok dan hasil gaji ini tentu lebih menenteramkan dan lebih mendamaikan hasil bengkok, karena di situ wujud beras, tidak langsung uang. Kalau uang langsung habis. Lah, ini mungkin akan terjadi yang demikian. Saya tidak menakut-nakuti, yang jelas kewajiban hajat-hajat leluhur Nusantara ini merupakan kewajiban kita semua untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal buruk yang terjadi semestinya secara seksama. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sanur Bali.